Hai, nama gue Hilmi. Kata orang-orang sih, gue suka banget yang namanya ngulik suatu kata-kata yang gue penasaran. Contohnya, makna dari kata inspirasi, edukasi, dan masih banyak lagi. Keren kan? Di saat gue memasuki kelas, gue memikirkan kata ke 100 kalinya untuk mengulik makna kata. Dan saat ini, yang paling gue penasaran ya bisnis. Hingga pada sore hari pun, di mana kelas sudah sunyi, gue sedang duduk di kursi meja gue di kelas sembari sibuk memegang pulpen di hadapan buku kampus. Gue sangat bingung karena dari minggu lalu hingga sekarang ini gue masih belum menemukan arti dari bisnis. Apakah bisnis itu kayak kita jualan di kantin atau kayak sales yang di mall? Gue pun masih belum mengerti. Hingga bel dari sekolah pun sudah berbunyi untuk segera meninggalkan sekolah. Gue masih belum menemukan arti dari bisnis ini. Dan ya, gue sebel sekali. Gue sangat kesal. Tapi ya gitu, gue gak bakal menyerah sebelum gue menemukan arti dari kata ini. Keesokan harinya, sampai di depan gerbang, tiba-tiba muncul sebuah ide. Wajah gue pun langsung ceria kayak dapat petunjuk ilahi. Gue buru-buru lari ke kelas, buka tas, ambil buku, dan nulis semua pemikiran gue. Ada 4 cara yang kepikiran: memancing, nulis jurnal, meditasi, dan berjualan. 4 metode ini bakal gue coba demi bisa ngulik arti dari kata bisnis. Hari weekend pun tiba. Gue langsung coba metode pertama, yaitu mancing. Menurut gue, memancing itu bisa bantu gue nemuin makna bisnis. Karena katanya sih, orang yang sabar pasti dapat hasil. Gue duduk di pinggir kolam, pegang pancing, dan nunggu ikan datang. Awalnya, gue semangat banget. Bayangin aja, kalau dapat ikan, mungkin gue juga dapat jawaban. Tapi, jam demi jam berlalu, matahari makin turun, gue masih belum dapat apa-apa. Ikan gak nyangkut, pencerahan pun juga gak muncul. Rasa bosan mulai datang, tangan pegel, dan pikiran pun kosong. Akhirnya gue berhenti, narik pancing pelan-pelan, terus duduk termenung. Gue sadar, metode pertama ini belum kasih hasil yang gue mau. Di saat gue melakukan metode kedua, yaitu journaling, gue gak dapat hasil yang gue mau. Karena, ya gak dapat apa-apa gitu. Setelah itu, di saat gue melakukan metode ketiga, yaitu meditasi, gue juga gak mendapatkan hasil yang gue mau juga. Ya, kalau dipikir-pikir sih, meditasi gak ada hubungannya sama bisnis. Kayaknya gak usah dah. Di saat seperti ini, gue seperti kehilangan arah. Karena dari 4 metode ini, 3 metode yang gue pikirkan tidak mendapatkan hasil yang gue mau. Hingga di saat gue melakukan metode keempat, yang menurut gue cukup merepotkan. Karena harus menyiapkan produk yang ingin dijual. Tapi gue gak bakal nyerah. Karena hal sepele seperti merepotkan itu, gue tetap menyiapkan semua hal yang diperlukan hingga gue melakukan metode ini. Seperti perencanaan, proses produksi, gue buat semua demi satu kata yang ingin gue ulik. Di saat metode ini gue laksanain, gue merasa kebingungan. Di samping harus berinteraksi dengan pembeli nanti. Tetapi seiring berjalannya waktu, dengan modal percaya diri, menawarkan produk gue ke orang lain, walaupun ya memang tidak ada yang ingin membeli sih. Hingga di saat gue akhirnya menemukan apa itu bisnis secara dasar, gue langsung duduk di samping dagangan dan menulis di buku kampus gue. Gue pun langsung beberes dan pulang ke rumah. Hari Senin pun sudah tiba, dan gue akhirnya menemukan apa itu arti dari bisnis. Menurut gue, bisnis itu ibaratkan kita memulai untuk menanam sebuah tanaman berbunga. Semakin rajin kita merawatnya,
Semakin kita rajin untuk memberikan pupuk, ia akan tumbuh menjadi tumbuhan yang mempunyai bunga yang indah. Tentu itu pasti nggak bakal mudah, karena kalau mau mendapat tumbuhan yang indah, prosesnya pun juga harus maksimal. Gue baru sadar kalau 3 metode lainnya yang gue jalanin ternyata juga ngebantu gue nemuin makna dari bisnis ini. Kayak mancing. Kalau di dunia bisnis, kita harus siap menghadapi ketidakpastian dan berani ambil keputusan dalam kondisi penuh resiko. Lalu juga ada journaling. Kalau dalam bisnis, kejernihan pikiran itu penting supaya kita nggak asal melangkah dan mengambil keputusan yang tepat. Terus, meditasi yang bisa asah kreativitas dan intuisi kita. Setelah itu juga ada jualan. Dari sini kita bisa belajar kalau kita bisa belajar langsung dari lapangan, ngerti perilaku orang, ngerti pasar, dan ngerti apa yang sebenarnya kita butuhin. Menurut gue, bisnis itu ada 4 kunci. Memancing itu kunci kesabaran, sedangkan journaling kunci kejernihan pikiran, meditasi kunci kreativitas dan intuisi, serta berjualan itu menjadi kunci tentang pengalaman. Hingga pada hasil akhir dari gabungan 4 kunci itu, makna bisnis yang gue temuin adalah bisnis merupakan suatu usaha dari diri kita, bagaimana caranya untuk mempertahankan apa yang sudah kita bangun. Sehingga seiring berjalannya waktu, bisnis itu sendiri akan menciptakan nilai, membangun hubungan bisnis yang baik, dan dapat memberikan jejak serta dampak yang positif bagi masyarakat. Akhirnya gue sadar, bisnis itu bukan cuma soal jualan. Bisnis adalah perjalanan penuh sabar, penuh keputusan, penuh kreativitas. Setiap langkah kecil yang kita rawat akan tumbuh jadi sesuatu yang indah dan bermanfaat. Mulai kata bisnis ngajarin gue satu hal, arti sesungguhnya ada di proses, bukan hanya di hasil.